Ya, sangat tinggi disukai sekarang. Mana ayatnya sangat tinggi disukai? Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia istimewa sekali. Yang dikaruniakannya kepada kita artinya apa? Kasih karunia itu cuma-cuma. Tadi saya bilang kasih karunia apa? Kita tidak layak terima, tapi kita terima. Ya. Di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Ya, ini sangat disukai gini. Wherein He had made us accepted. Ya, di bahasa Inggrisnya dijelaskan ya. Jadikan kepada kita atau membuat kita diterima, accepted. Itu bahasa Yunaninya charito atau highly favored. Sangat tinggi disukai, ya, atau sangat disukai in the beloved, ya, di dalam Dia yang dikasihinya Yesus. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, good news. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita semua sangat diberkati, sangat disukai, dan sangat dikasihi. Saudara boleh like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara yang lain, dan menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil kasih karunia, kabar baik. Akan terjadi revolusi Injil, dan Tuhan mau pakai saudara terlibat di dalamnya. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, Dia layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita ini di bumi sekarang ini. Dan Yesus itu waktu kita lihat, kita pandang, kita fokus seluruh hidup kita kepada Dia, Dia itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar dan dalam. Waktu Yesus kuat, Ia tidak sombong. Waktu Dia lembut, Ia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludru. Sebab Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia gembala yang agung, pemelihara jiwa kita, menaruh kita di dadanya, menaruh kita di bahunya, mengangkat kita tinggi. Sekaligus anak domba yang disembelih. Dia yang mensuplai segala yang kita perlukan, segala aspek, segala dimensi, semua spektrum dalam kehidupan manusia. Sekaligus Yesus adalah roti hidup buat kita, mana surgawi yang turun dari surga, yang bukan hanya enak, lezat, tapi sungguh-sungguh bermanfaat. Haleluya. Kita sama-sama katakan, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Itulah judul daripada apa yang kita akan renungkan kali ini. Saudara dengar, pasang telinga saudara. Kita terus dalam perjalanan dalam membaca buku Unmerited Favor, bab yang ke-21. Begitu besar kita diberkati, ya. Begitu besar kita disukai, favor.
dan begitu dalam. Ya, kita dikasihi oleh Tuhan. Dengan saya kalau berikan judul di bagian pertama ini, hak istimewa. Itu hak istimewa kita. Sama-sama katakan, hak istimewa kita. Ya, itu yang membuat kita hasil daripada karah Tuhan. Yang waktu yang lalu kita sudah dengar ya, pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, kita ditempatkan karah Tuhan, memberikan kepada kita hikmat Kristus yang mengalir, hikmat dan wahyu yang mengalir, ya, hati yang mendengar, yang paham dari apa yang Tuhan mau sampaikan hari-hari ini. Sedang di tengah dunia yang sedang dalam kegelapan, krisis demi krisis, dan lama lagi, 1,5 tahun hampir sekarang ya, pandemi COVID-19, bagaimana vaksinnya, bagaimana kemudian dampaknya ke ekonomi, keuangan, krisis sosial, bahkan beberapa waktu lalu ada perang, ya, dan hal-hal yang lain, gelap gulita, dan manusia tidak bisa dengan hikmatnya, dengan hikmat dunia untuk menjawab. Mereka tahu kapan berhenti aja nggak tahu, COVID-19. Tetapi di rumah orang-orang percaya seperti orang Israel di Goshen ada terang. Sama-sama katakan ada terang. Amin. Ya, jadi pewahyuan bahwa kita adalah orang benar oleh iman, itu kebenaran hadiah, bukan hasil dari pekerjaan kita. Ya, kita berani berdiri di hadapan Allah, ya, tanpa rasa takut karena Allah, ada darah Yesus, kebenaran hadiah. Sehingga kita dapat berkata di hadapan Tuhan, di hadapan semua, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Itulah kedudukan. Ya, duduk dengan Yesus, bersama Yesus, status sama dengan Yesus, karena terjadi pertukaran di kayu salib. Pertukaran. Ya, dosanya di kayu salib, dosanya kita. Yesus berdiri di tanah terkutuk kita. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Diberikan cuma-cuma kebenaran hadiah, sehingga kita berdiri di tanah kemurahannya. Luar biasa. Amin. Ya, jadi kita berani berdiri, masuk, berdiri di hadapan tahta, bukan tahta penghukuman. Sama-sama katakan, bukan tahta penghukuman, tetapi tahta kasih karunia. Tirai bait Allah sudah terbelah dua. Bait Allah, gambaran Tuhan Yesus. Ya, bait Roh Kudus. Kemudian kita terima menjadi kita, bait Roh Kudus, bait Allah. Tidak bisa ada yang masuk, hanya di sampai halaman kalau orang Israel juga. Ruang kudus, ruang maha kudus, tidak ada yang bisa masuk selain imam besar sampai ke ruang maha kudus. Karena ada tirai yang membatasi, ada hukum Taurat yang membatasi. Tirai bait Allah, tebalnya 10 cm, tingginya 18 meter. Tapi ketika Yesus, yang adalah imam besar agung itu, yang adalah bait Allah itu sendiri, mau menjadi korban Paskah, segala korban di perjanjian hukum Taurat itu digenapi semua. Yang menjadi jalan masuk, terbuka tirainya. Tuhan bisa memeluk kita. Jadi tirainya yang membatasi, Tuhan tidak bisa datang memeluk umatnya, bisa dekat karena kekudusannya. Dan itu tertuang di dalam 10 perintah Allah.
613 aturan, hukum, peraturan, ketetapan. Karena ketika kalau manusia melihat Tuhan aja sudah terbakar oleh kekudusan. Tapi Yesus menerima murka, bakaran sebagai korban bakaran Tuhan. Sehingga tirai bait Allah itu terbelah dua, dari atas sampai bawah. Hukum Taurat yang menghalangi itu terbuka. Dan Yesus menjadi jalan masuk. Makanya dikatakan jalan yang baru dan yang hidup. Kita nggak mati lagi. Karena Tuhan melihat kebenaran Tuhan di dalam diri kita, pada kita. Betul, kita masih bisa gagal, tetapi kita memiliki darah yang membasuh. Betul, kita masih bisa gagal di sana sini. Tetapi kepala kita tubuhnya satu. Karena dosanya di kayu salib, dosa kita manusia. Kebenarannya bagi kita kebenaran Yesus. Pertukaran satu, sama-sama katakan satu. Ya. Dan dengan terbukanya tabir ini, seperti dikatakan di dalam Matius 21 ayat 51, lihatlah dan lihatlah ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kalau terbelah dua, 18 meter tebal. Kenapa bisa tebal segitu ya? Berlapis-lapis, saudara. Kain-kain yang tebal itu berlapis-lapis 10 cm. Itu terbelah dari atas sampai bawah. Bukan pekerjaan manusia. Allah yang robek. Karena Allah tidak tahan lagi. Tuhan tidak tahan lagi untuk segera bisa memeluk saudara dan saya. Lewat siapa? Lewat korban Yesus. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapa berlari menyambut anak yang hilang, seperti anak yang hilang. Memeluk, mencium, dan memberkati. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Jalan, sama-sama katakan. Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang hidup, Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan masuk itu bisa dikatakan seperti akses, password. Sudah masuk laptop saya, ada passwordnya. Bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir, tirai, hukum Taurat yang menghalangi. Tuhan gak bisa ketemu kita gak bisa ketemu Tuhan. Karena pasti mati. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggenapi seperti Yesus menggenapi sempurna hukum Taurat. Dan sebagai korbannya, sebagai imamnya, sebagai korbannya. Dan dia membuat jalan. Jadi tabir yang terbuka itu adalah jalan. Jalannya siapa? Dirinya sendiri. Yesus. Ya, kita masuk ke dalam tempat maha kudus. Tempat maha kudus, tempat kudus menjadi satu. Tidak terpisah lagi. Ya, oleh karena ketaatan atau diobedient Kristus. Hanya ada kekudusan Kristus. Ya, itu hak istimewa, saya katakan. Sama-sama katakan hak istimewa. Karena itu dalam Ibrani 4 ayat 16 katakan, sebab itu marilah dengan penuh keberanian. Sama-sama katakan penuh keberanian. Inilah keberanian yang Tuhan mau. Ya, keberanian yang terbesar, berdiri dengan tanpa takut. Yang harus didengar oleh semua orang percaya. Siapapun saudara, ketika saudara percaya, Tuhan Yesus datang, saudara berdiri di hadapannya, disorot ribuan watt, tanpa rasa takut, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa noda, tanpa dosa, sempurna, karena darah. Kita berdiri di hadapan tahtanya buat apa? Dikatakan menghampiri tata kasih karunia-Nya supaya kita menerima rahmat. Sama-sama kan menerima rahmat. Rahmat itu apa? Kita layak terima, tapi kita tidak terima. Itu rahmat. Kita layak terima penghukuman, tapi kita tidak terima. Diberikan rahmat, grasi. Dan menemukan kasih karunia. Kasih karunia apa? Di tahta kasih karunia ada kasih karunia.
tidak layak, tapi kita terima. Kita tidak layak terima berkat, janji, tapi kita terima. Itu kasih karunia. Paham bedanya? Kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara paham. Rewind aja kalau enggak itu. Ya, terima berkat-berkat untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita sudah belajar ya. Waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Karak. Sudah dengar di bagian bab yang ke-20. Kita dapat pertolongan. Sama-sama kan? Pertolongan. Ya, nanti kita lihat. Kita greatly blessed, highly favored, deeply loved. Sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Bukan nggak ada masalah, tapi ada pertolongan. Masalah nggak ada masalah kalau ada solusi. Masalah sebesar apa? Kalau solusinya mengatasi, ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Masalah sekecil apapun, kalau nggak ada solusinya, ya, gara-gara urusan kecil, urusan 10.000, orang bisa bunuh-bunuhan. Ya, jadi mari kita lihat dalam perjalanan ini ayat-ayat yang akan kita renungkan. Matius 27 ayat 51 tadi kita udah lihat ya. Ibrani 10 ayat 20, Ibrani 4 ayat 16, 2 Korintus 5 ayat 21, Lukas 2 ayat 52, Ibrani 6 ayat 13 sampai 14, Efesus 1 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, dan Efesus 3 ayat 18. Tadi saya katakan bahwa kita dapat berdiri dengan keberanian sejati di hadapan tahta kasih karunia, bukan tahta penghukuman, karena ada pertukaran. Ya, di kayu salib. Ini jaminan penuh posisi atau kedudukan atau status kita. Sempurna. Sama-sama katakan sempurna, sama seperti Yesus. Ya, kita sama seperti Yesus. Karena pertukaran, satu. Sama-sama katakan, karena pertukaran, saya dan Yesus satu. Dan Yesus yang bilang, dia kepala, kita tubuh, satu. Amin. Ya, jadi semua hal yang baik yang telah Yesus lakukan, ya, yang Yesus saya terima. Ngomong-ngomong, Yesus ketika mati sebagai anak domba disembelih, dia langsung ke surga. Ya, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Ya, semua hal yang dia punya menjadi milik kita. Dan semua hal yang buruk yang telah akan kita lakukan sudah diserap semua di Kalvari. Ya kan belum saya lakukan. Bagaimana bisa 2000 tahun yang lalu diserap? Ingat, anak domba yang disembelih kita itu adalah Yesus. Dia di luar waktu dan ruang. Karena itu bisa buat mujizat. Di luar waktu dan ruang, di atas matahari. Karena dia yang menciptakan waktu dan ruang. Dia Alfa dan Omega. Amin. Ya, jadi ini cara Tuhan, saudara. Bagaimana kita menerima semua kayu salib, ya, pertukaran, ya, dan didasarkan sepenuhnya dengan karya sempurna Yesus. Ya, ikatan perjanjian baru karena karya sempurna Yesus Kristus. Ya, didasarkan dengan darah. Di tanda tangan, digenapi dengan darah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, yaitu Yesus, ya, tidak mengenal dosa. Jadi Yesus mengenal dosa nggak? Nggak kenal, kata Rasul Paulus di jemaat Korintus. Ya, kata Rasul Petrus, Yesus nggak berbuat dosa karena dia man of action. Orang yang wah, cepet gitu, pengen kesana kesini. Dia tidak berbuat dosa. Yohanes bilang apa? Di dalamnya tidak ada dosa. Saya dengar kok, kuping saya mendengar detak jantungnya. Karena dia apa? Murid yang kita dengar ya, murid dikasihi oleh Tuhan ya, murid yang dikasihi Tuhan.
menurut kata dia. Ya, jadi telah dibuatnya, ya, made, dibuatnya itu seperti karya seni yang luar biasa, ya, menjadi dosa karena kita. Dibuat, made, dibuat karya yang luar biasa, sama-sama katakan karya luar biasa, ajaib, ya, menjadi dosa, supaya di dalam dia kita, ya, dibenarkan oleh Allah. Kita dibuat juga, made juga. Kalau yang tadi Pieo, karya seni, ini ginomai, ya, dibuat menjadi kebenaran Allah. Makanya untuk masuk, kita berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ayo bersama-sama saya katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Apapun yang saudara hadapi, apa tantangan masalah yang saudara sedang hadapi, katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kebenaran hadiah, berkat hadiah, janji-janji Tuhan yang digenapi. Inilah gospel. Inilah kabar baik. Ya, semua penghukuman kita diserap oleh Yesus. Semua kutuk kita ditimpakan kepada Yesus. Habis semua. Semua berkat, semua janji menjadi milik kita. Amin. Ya, sederhana. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan memberikan kita nilai A+. Ya, A+ untuk yang kekal. Kedudukan benar kita dengan dia. Sama-sama katakan, kedudukan benar. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, didudukan bersama Kristus, posisi. Ya, dan percayalah posisi ini. Jadi kita mulai, ya. Kenapa kita sangat diberkati, sangat disukai, sangat dikasih? Landasannya mesti jelas. Karena pertukaran, karena posisi. Kita menerima supply itu semua yang luar biasa, yang istimewa itu. Kenapa? Karena posisi. Posisi kita menentukan supply kita atau provisi kita. Kalau saudara ragu dengan posisi saudara, ya nggak menerima. Tapi begitu mudah, ya, begitu mudah. Percaya saja, ya. Dan lihat, kita kan mau lihat sekarang bagaimana Yesus berasosiasi dengan kita, sangat diberkati, sangat dikasih, sangat disukai, ya. Dan lihat, ya, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, jadi bertumbuh secara fisik menjadi besar, hikmatnya bertambah. Jadi saudara bisa sama-sama terus menerima hikmat Tuhan. Seperti saudara mendengar firman Tuhan pagi hari ini, saudara bertambah hikmatnya, mengenal Yesus. Oh, Yesus itu ternyata nggak menghukum saya. Yesus itu malah menjadi jalan supaya saya terima janji, terima berkat. Ya, itu hikmat Tuhan. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, saudara juga makin dikasihi Allah dan manusia. Amin. Ya, itu hak istimewa dan Tuhan memberikan kepada kita sama, ya. Jadi dari sini kita lihat gini, ya. Yesus dikasih Allah vertikal dan manusia horizontal. Ya, itulah hidup. Kita berkata kita sangat diberkati, sangat disukai, sangat dikasih. Horizontal, vertikal, horizontal. Ya, kita memperoleh jalan masuk Yesus tadi kita dengar. Ya, kita lihat dalam Roma 5 ayat 2a. Oleh dia, Yesus, kita juga beroleh jalan masuk. Ya, tadi dia adalah tabir, terbuka, sudah jalan masuk. Di dalam Roma 5 ayat 2 katakan, oleh dia kita beroleh password, oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kita boleh masuk ke tahta kasih karunia melalui siapa? Melalui Yesus. Oleh Yesus dikatakan tadi. Password, jalan masuk. Ya, dan dikatakan oleh iman. Ya. Jadi artinya apa? Ada
Jadi gini, respon kita atau bagian kita cuma terima, saudara. Karena Tuhan, ini kasih karunia. Kasih karunia itu bukan pemaksaan, saudara. Saudara terima sebagai hak istimewa saudara. Saudara sebenarnya bisa menolaknya juga. Dan kembali di bawah hukum yang lama, hukum Taurat. Jadi iman itu, kalau ditanya, oleh iman itu bagaimana, Pak? Iman itu tangan yang terbuka menerima. Kalau tangan kita terbuka menerima, iman itu juga berkata, yang kedua ya, tangan terbuka yang menerima, itulah yang Tuhan lihat sebagai yang berharga gitu. Dia mencari iman, cuma itu aja. Boleh dibilang mata uang surgawi itu iman. Nah, dengan iman juga setelah kita di bawah kasih karunia melihat Yesus, kita lihat gini, iya ya, semua Tuhan baik ya. Jadi kalau saudara percaya, wah Tuhan menghukum, Tuhan memberikan kecelakaan, Tuhan dibalik COVID, oh itu Tuhan hak prerogatif Tuhan. Saudara nggak beriman itu namanya. Karena iman itu juga yang ketiga, Anda memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Opini yang baik, penilaian yang baik tentang Tuhan. Dan memang dia baik, saudara tidak mungkin salah. Ah enggak, Tuhan itu mah Bapak saya. Dia mau melindungi saya. Dia memberkati saya. Dia sayang sama saya. Tuhan nggak bilang gini, enak aja. Enggak mungkin bilang begitu. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua, saudara dan saya. Bagaimanakah mungkin? Bagaimanakah mungkin? Pertanyaan apa retoris ya, yang nggak perlu jawaban. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma, freely, cuma-cuma memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Ya baik, tentu saja. Ya seperti percikan subuh dinamit yang meledakkan mujizat. Ya, dan kalau kita percaya, kita berkata-kata. Saya berkata-kata, Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya berkata-kata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya berkata-kata, saya di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam saya. Saya berkata-kata, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Amin. Ya, makanya di dalam buku ini dikatakan iman itu percaya bahwa saya, sebut namanya sendiri, bahwa saya Melkisedek sangat tinggi disukai. Jadi highly favored. Nah, ini bicara favorit kan? Favorit, favor, favorite ya. Favorit ya. Favor itu disukai, saya terjemahkan ya. Highly favored, sangat disukai, sangat tinggi disukai. Amin. Katakan ya, iman itu adalah percaya bahwa saya Melkisedek, saudara sebut nama saudara, sangat tinggi disukai. Amin. Ya. Jadi itu menyatakan terus. Ya, bagaimana kita tahu bahwa kita sangat besar diberkati? Ya, tadi sangat tinggi disukai ya. Kita tahu dari mana? Mana firman-nya? Ibrani 6 ayat 13. Ya, ngomong-ngomong sebelum kita masuk Ibrani 6 ayat 13, bicara tentang berkat Abraham. Ngomong-ngomong kita adalah milik Kristus, adalah keturunan Abraham. Ketika saudara milik Kristus adalah keturunan Abraham. Tuhan lihat gereja. Dan di dalam gereja itu ada Jews dan non-Jews. Di dalam Kristus ada gereja. Ya, dulu satu gambaran aja, Israel, Jews, dan keturunan Abraham secara fisik. Yesus datang, church. Jadi gambaran ini menjadi substansinya, kenyataannya. Yesus, gereja, ada Jews dan non-Jews, tidak ditinggalkan Yahudi. Dia akan menjadi bagian pada waktunya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Sama-sama katakan, Tuhan janji
Tuhan sumpah. Ya, dia sumpah buat apa? Buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saya yakin. Waduh, Tuhan udah pakai sumpah. Tuhan janji aja udah cukup, saudara. Dia tidak dapat berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan dia berfirman, tidak melakukannya, atau berbicara, tidak menepatinya? Mustahil. God cannot lie. Nanti kita baca. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya, surely, pasti, tidak mungkin tidak, absolut mutlak. Saya senang ya. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan dimultiplikasi. Kamu diberkati supaya kamu jadi berkat. Berlimpah-limpah itu ada lebih-lebih, dilipat gandakan. Ya tapi itu Abraham dan keturunannya Yahudi. Ya saudara baca aja ya yang saya bilang, Galatia 3 ayat 29. Ketika kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Sama-sama saya katakan sangat besar diberkati. Amin. Ya. Sangat tinggi disukai sekarang. Mana ayatnya sangat tinggi disukai? Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia istimewa sekali. Yang dikaruniakannya kepada kita artinya apa? Kasih karunia itu cuma-cuma. Tadi saya bilang kasih karunia apa? Kita tidak layak terima, tapi kita terima. Ya. Di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Ya, ini sangat disukai gini. Wherein He had made us accepted. Ya, di bahasa Inggrisnya dijelaskan ya. Jadikan kepada kita atau membuat kita diterima, accepted. Itu bahasa Yunaninya charito atau highly favored. Sangat tinggi disukai. Ya, atau sangat disukai in the beloved. Ya. Di dalam Dia yang dikasihinya Yesus. Tapi kita itu menerima, supaya kita dibuat accepted, diterima, atau highly favored. Ya, bahasa Indonesia dikaruniakan. Tapi sangat tinggi difavoritkan gitu. Disukai. Makanya saya pakai disukai. Amin. Ya, sangat tinggi disukai. Ya, jadi pertama saudara jangan lupa apa? Bab 21 ini sangat besar diberkati. Yang kedua apa? Sangat tinggi disukai. Bagaimana sangat dalam dikasih? Ayat yang terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Sama-sama katakan begitu besar kasih Allah. Bukan hanya besar, tapi begitu besar. Mega. Akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tunggal, satu-satunya, sangat dikasih, darling of heaven, termulia di surga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jangan ada pernah lagi ada orang atau siapapun atau mafia agama apapun, manapun yang mengatakan kayak gini. Oh, bisa hilang keselamatan. Saudara percaya di ini dikatakan tidak binasa. Keselamatan itu bukan gini. Oh, sampai dosa berikutnya. Tidak, kekal. Sama-sama kan kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal, tidak binasa selama-lamanya. Gimana kalau jatuh? Gimana kalau dosa? Gimana kalau begini, kalau begitu? Ya itulah Tuhan mencurahkan darahnya untuk menghapus yang masa lalu aja. Dan yang sekarang, yang masa depan, kita yang harus urus. Saudara, kalau saudara yang harus urus yang masa depan, mendingan gini, ketika saudara percaya Yesus, Tuhan matiin aja gitu, langsung masuk surga. Karena faktanya, setelah saudara terima Yesus, saudara masih bisa jatuh, bisa gagal di dalam daging ini, di dalam manusia lama ini.
Walaupun jawabannya tetap kasih karunia, antidotnya tetap kasih karunia, obat penawarnya tetap kasih karunia. Dosa tidak berkuasa lagi kalau saudara tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itu jawabannya. Namun ketika kita masih jatuh atau separah-parahnya, bukan nggak ada konsekuensi saudara, yaitu konsekuensi di dunia aja. Tetapi keselamatan saudara apa? Tidak binasa, kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena darah Yesus terus-menerus menyucikan saudara dan saya. Dan itulah harapan. Segala dosa saudara diampuni. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Saudara dan saya dibenarkan sepenuh. Bukan karena perbuatan A atau perbuatan B, tidak melakukan A atau tidak melakukan B. Tapi karena karya sempurna, pekerjaan sempurna Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, yang efeknya sampai selama-lamanya, yang saudara dan saya terima sekali dan untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa membatalkan, tidak ada yang dapat bisa menandu apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena itu iblis cuma bisa apa? Menipu lagi, supaya saudara yang tidak mau terima keselamatan kekal, penghapusan segala dosa, kebenaran kekal, continue berkelanjutan, imannya jadi sia-sia, janji-janji Tuhan jadi batal. Itu mengerikan saudara sebagai orang Kristen. Tinggal di bumi ini, imannya jadi sia-sia, nggak ada iman. Janji-janji Tuhan batal. Apalagi kalau dikatakan Kristus tidak berefek. Galatia 5 ayat 4. Kalau saudara sakit, saudara mau Kristus berefek. Kalau saudara menghadapi masalah keuangan, kesehatan, dan masalah keluarga, masalah bisnis, masalah semua aspek pekerjaan, saudara dan saya mau Kristus berefek. Karena itu saudara dan saya percaya kita sangat dalam dikasih. Efesus 3 ayat 18 katakan, aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Aku berdoa supaya kamu paham, orang-orang Efesus, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Sama-sama kan, kasih Kristus itu dalam buat saya. Seperti salib ya, lebar, panjang, tinggi, dalam. Seberapa besar kasih Yesus? Ya lihat salib Yesus. Ya, kita dapat menyatakan setiap hari, setiap pagi kita nyatakan, karena karya Kristus yang sempurna di kayu salib, saya dibenarkan oleh darahnya, oleh kebenaran hadiah, saya sangat besar diberkati. Sama-sama katakan, sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, favorit ya, sangat dalam dikasihi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena kelayakan Kristus, karena salib Kristus, karena karya Kristus. Kami memiliki akses masuk kepada tahta kasih karunia untuk menerima pertolongan, menerima janji, menerima berkat, menerima rahmat, menerima kasih karunia, menerima semua berkat-berkat yang sangat besar. Kami favorite Tuhan, kami disukai sangat tinggi, kami dikasih sangat dalam. Terima kasih Bapak. Kalau saudara yang mendengar tayangan ini dan berkata, saya belum terima Yesus, tapi saya mau menerima berkat istimewa itu, saudara dan saya berdoa bersama-sama. Saya katakan, Tuhan Yesus, saya percaya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi saya dan bangkit bagi saya. Sekarang saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih untuk keselamatan itu Tuhan. Kau mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus. Dan sekarang saya terima berkat istimewa Tuhan. Sangat diberkati, sangat disukai, sangat dikasih. Dan hidup saudara berubah total, diberkati dalam perjalanan seluruh hidup saudara. Sama-sama kata, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami menerima semua berkat Tuhan. Dan kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berapa menit?